pandemi, mudah-mudahan anak dan ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, terus anak-anak pada hari ini hadir semua anak-anak. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, kita terlebih dahulu membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Silakan ya anak-anak, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar terlebih dahulu. Kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang kedua yaitu kita lanjutkan tentang surat Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama, dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, kita fokus semangat dulu anak-anak untuk melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Silakan berdiri ya. Tetap semangat. 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 Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Nah, tapi sebelumnya ini anak-anak, mari kita lebih semangat lagi. Kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan dulu berdiri ya. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bangun Nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Nah, di sini Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit tentang perilaku yang sesuai dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Perilaku terpuji itu apa, anak-anak? Perilaku terpuji yaitu perilaku yang baik. Nah, contohnya apa yang ada pada diri Nabi Ayub? Yaitu tentang sabar, tabah, ikhlas, itu namanya perilaku terpuji. Nah, untuk melanjutkan atau mengetahui tentang kisahnya Nabi Ayub, nah di sini anak-anak perlu memperhatikan terlebih dahulu, yaitu yang ada di tayangan berikut. Perhatikan ya anak-anak, yang di depan ya, perhatikan. Itu kisahnya Nabi Ayub ya anak-anak ya, perhatikan. Apakah kalian tahu cerita tentang Nabi Ayub? Tahu anak-anak? Lupa ya, kalau lupa, kalau anak-anak perhatikan di depan ini ya, yang ada di layar. Nah, pada suatu hari para setan mengadakan rapat. Setan ada rapat dia ya. Setan itu rapat atau musyawarah. Tujuannya apa di sana setan musyawarah ya? Di sini. Dalam rapat tersebut, para setan sepakat untuk menjerumuskan Nabi Ayub alaihi salam ya. Lalu para setan segera menghadap Allah guna meminta izin. Nah, dia minta izin dulu kepada Allah ya, dengan mulut manisnya. Setan berkata bahwa Nabi Ayub itu sangat licik, gitu katanya ya. Ia selalu menyebut dan mengagungkan nama Allah karena kekayaannya ya. Jika ia jatuh miskin, pasti tidak akan melakukannya lagi. Kemudian Allah mengizinkan, karena tadi ya setannya minta izin pada Allah. Gimana? Kemudian Allah mengizinkan setan untuk menggoda Nabi Ayub. Nah, para setan lupa kalau Allah memiliki sifat maha mengetahui segala hal ya. Kemudian Nabi Ayub adalah utusan Allah yang taat, tabah dan sabar. Artinya Nabi Ayub pun jatuh miskin pada saat itu ya.
Tetapi semua yang dilakukan setan tersebut sia-sia ya. Melainkan Nabi Ayub tambah dekat dengan Allah. Ya. Kemudian Nabi Ayub sadar bahwa yang dilakukan setan adalah ujian yang diberikan. Setan benar-benar dibuat kesal ya. Karena tidak berhasil menggoda yang namanya Nabi Ayub ya. Dengan sikap Nabi Ayub yang ikhlas dan sabar menerima cobaan dan ujian yang datang, kemudian setan meminta izin pada Allah agar diperkenankan membunuh semua anak Nabi Ayub. Nah, berhasil atau tidak? Setan sangat yakin pada saat itu ya Nabi Ayub akan murtad ya. Nah, setelah Allah misalnya mengizinkan, maka rumah anak Nabi Ayub utuh ya. Tak seorang pun yang selamat, semuanya meninggal dunia. Kemudian Nabi Ayub menerima musibah tersebut dengan sabar dan ikhlas, selalu berkata, ya Allah Tuhanku yang memberi dan yang mengambilnya, segala puji bagi Baginya. Ternyata keteguhan hati Nabi Ayub alaihissalam tidak tergoyahkan. Allah mengizinkan ketika setan akan menguji Nabi Ayub dengan penyakit kulit itu lama, selama 7 tahun itu ya Nabi Ayub sakit kulit. Nah, bagaimana tanda penyakit kulitnya? Bercak-bercak merah, gatal dan mengeluarkan nanah. Ya. Bau yang menyengat membuat orang-orang menjauhinya karena takut tertular penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam tersebut. Nah, akan tetapi Nabi Ayub tidak tergoyahkan sedikit pun keyakinannya ya. Setan benar-benar dibuat kesal olehnya ya. Pada saat itu juga setan teringat dengan cara untuk mengeluarkan Nabi Adam. Bagaimana caranya? Kemudian setan segera mempengaruhi istrinya dan usahanya berhasil. Pada saat itu istri Nabi Ayub meminta kepada suaminya itu siapa ya, Nabi Ayub, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub menjadi sedih karena istrinya akan meninggalkan dirinya. Sebagai hamba Allah yang taat, Nabi Ayub berdoa agar tidak dipermainkan oleh setan. Nah, pada suatu malam Nabi Ayub berseru kepada Allah. Gimana seruannya? Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan berbagai siksaan sehingga aku kelayahan. Tuhanku, hanya Engkaulah yang Maha Pencipta dan Maha Penyayang. Allah mendengar seruan Nabi Ayub alaihissalam. Sudah cukup pujian yang diberikan kepada hambanya yang sangat patuh. Oleh karena itu Allah berfirman agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dan saat Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, keluarlah air dari bekas hentakan kakinya tersebut. Yang sesuai dengan firman Allah, air tersebut dipergunakan untuk mandi. Atas izin Allah, Nabi Ayub sembuh seperti sedia kala. Nah, itulah cerita atau kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Nah, di sini anak-anak perlu sedikit mengingat kisahnya Nabi Ayub. Untuk mengingatnya tadi, anak-anak perlu diskusi dengan teman-temannya ya, agar bisa atau ingat tentang kisahnya Nabi Ayub. Tolong ambil posisi ya. Sudah ada yang bisa? Ya, silakan ambil posisinya seperti semula. Kalau sudah ada yang bisa, kembali posisinya. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya, kelompok 1, Nak Naila, silakan. Dibuka ya, pasarnya dibuka biar enak. Nah. Hasil diskusi kelompok 1. Nabi Ayub adalah nabi yang terkenal, nabi yang sangat tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Cobaan yang menimpa Nabi Ayub dan keluarganya adalah: 1. Binatang peliharaannya mati satu persatu. 2. Tanaman di kebunnya mati semua. 3. Anaknya satu persatu meninggal. 4.
Nabi Ayub terkena penyakit kulit selama 7 tahun. Teladan Nabi Ayub: 1. Ketabahan dalam menerima musibah. 2. Kesabaran yang luar biasa. 3. Keikhlasan dalam beramal. Demikian, terima kasih. Nah, silakan dulu. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu mau mengadakan tanya jawab dari kisahnya Nabi Ayub tadi yang sudah hasil kalian diskusi sudah dipresentasikan oleh teman kalian Ayla. Dan untuk sekarang kita tanya jawab. Siapa anak yang mau bertanya? Silakan. Ya, Bu. Oh ya, Ani Fatul Soleha, silakan. Apa, Bu, sumpah yang harus dipenuhi seperti sumpahnya Nabi Ayub alaihissalam? Sumpahnya Nabi Ayub yang untuk dipenuhi untuk istrinya yaitu apabila istrinya itu yang meninggalkan Nabi Ayub pada saat sakit itu, dia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali, ya. Berapa kali anak? 100 kali. Iya, 100 kali. Itulah sumpah atau nazar yang diucapkan oleh Nabi Ayub kepada istrinya pada saat istrinya meninggalkan Nabi Ayub dalam keadaan sakit. Paham ya? Yang tadi. Nah, mungkin ada yang lain anak-anak yang perlu ditanya. Ya, perlu ditanyakan. Silakan. Yo. Apa keuntungan sabar dalam kehidupan? Apa keuntungan sabar dalam kehidupan? Nah, kita hidup ini kan tentunya banyak cobaan. Itu artinya sabar itu maksudnya ya kita tidak boleh berkeluh kesah, ya kita harus terima karena itu contohnya merupakan keadaan atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan sabar itu apa? Ya keuntungannya tentunya Allah itu sayang kepada kita, ya karena sesuai dengan firman-Nya, anak batu sebelumnya inawaha ma'asofirin. Sabar itu adalah kekasih Allah, ya itu artinya ya Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Tentunya keuntungannya kalau kita sabar itu yaitu dikasihi oleh Allah, disayang oleh orang tua, disayang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Paham ya anak? Nah, apa tadi kalau kita sabar apa keuntungannya? Disayang Allah, yang kedua disayang orang tua, yang ketiga disayang orang-orang yang ada di sekitar kita, contohnya kakak, adik, nenek, nah itu paham ya anak? Ya. Ada atau tidak yang perlu bertanya lagi? Tidak ada. Ya. Nah di sini ya tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang sabar, ya itu sudah terus apa tentang ceritanya kisah Nabi Ayub. Nah di sini anak-anak mempunyai tugas. Apa tugas kalian? Yaitu mengerjakan ya soal yang sudah Ibu berikan tadi, Ibu kerjakan ya. Saya tunggu waktunya. Saya tunggu waktu, silakan anak kerjakan. Selesai mengerjakan tugasnya tadi. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya ya. Tidak boleh sungkan-sungkan sama ibu guru. Karena apa? Perlu tahu anak-anak itu kisahnya bagaimana. Terus kisah keteladanan Nabi Ayub itu bagaimana. Itu anak-anak paham semua ya? Sudah paham? Nah, di sini tuh tadi sedikit mengenai keteladannya. Di sini ada keteladanan Nabi Ayub itu apa saja? Itu ada ya. Selain sabar, tabah. Nah, itu
dia mempunyai yaitu sifat dermawan. Dermawan itu apa, Bu? Nah, dermawan itu adalah orang yang suka memberi, ya, itu artinya dermawan, ya. Jadi kalau anak-anak sudah paham tentang kisah Nabi Ayub tadi, sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak mempunyai tugas, ya, mempunyai tugas di halaman berikutnya, yaitu di halaman 57, ya. Nah, di situ anak-anak membaca atau belajar kembali, mempelajari kembali tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam, ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya atau besok itu yaitu tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam, ya. Nah, tidak ada yang perlu ditanyakan. Mungkin kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, ya kita cukup sampai di sini. Mari kita membaca doa wal asri bersama-sama, ya, untuk pelajaran pada pagi hari ini, ya. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.